Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Syukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita semua dalam ibadah di pagi ini. Kiranya kita tetap diberikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup, kendati pun realita penderitaan dan masalah masih menghimpit kehidupan kita. Hari ini jemaat kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Dalam bahasa Latin, minggu sengsara keempat disebut Minggu Oculi. Kata oculi berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Kata ini diadaptasi dari kitab Mazmur 25 ayat 15. Sejalan dengan pengertian ini, maka LPJ GPM menetapkan tema pemberitaan firman Tuhan minggu ini adalah kami memberitakan Kristus yang disalibkan, berdasarkan nas bacaan pertama Korintus pasal 1 ayat 18 hingga 25. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara menceritakan Yesus pada orang yang belum percaya? Ketika kita menceritakan kelemah lembutan Yesus, orang tersebut bisa percaya. Ketika kita bercerita bahwa Yesus dapat membuat mujizat, orang itu juga masih bisa percaya. Tetapi bagaimana ketika kita menceritakan bahwa Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga untuk keselamatan manusia? Masihkah orang itu percaya? Sulit, orang itu tidak akan percaya. Memang pemberitaan salib dipandang sebagai kebodohan dan mereka yang belum percaya dalam pikiran manusia adalah suatu kebodohan. Kalau anak Allah disalibkan karena dosa manusia, bukankah dosa itu dapat dibinasakan olehnya hanya dengan kata? Jalan pikiran dunia itu pula yang membuat Yesus menegur Petrus. Dalam Markus 8 ayat 33, Yesus bilang kepada Petrus, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri, tetapi Allah yang datang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia dapat memahami Allah bila ia menerima firman atau hikmat Allah. Yesus disalibkan dan dibangkitkan adalah penyataan Allah. Pernyataan ini hendak menekankan bahwa Kristus harus disalibkan agar manusia diselamatkan. Logika manusia melihat itu sebagai kebodohan, tetapi yang percaya pada salib, merekalah yang akan memperoleh keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam ayat 2, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Ini menjadi pesan tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan iman jemaat di Korintus, tetapi juga kita sebagai jemaat Kristen di sini. Di Korintus ada orang-orang Yahudi dan Yunani yang hidup bersama. Orang-orang Yahudi dapat menerima atau percaya terhadap sesuatu selalu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Mereka sejak zaman perjanjian lama selalu meminta tanda dari Allah sebagai bukti dari kehadiran dan penyertaannya. Ketika mereka lapar, maka mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut berhenti saat Tuhan memberikan mana. Memasuki zaman perjanjian baru pun, mereka selalu meminta tanda dan Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus. Mereka percaya pada Yesus saat Yesus memberikan tanda.
dan harus sesuai dengan harapan mereka. Mereka percaya saat Yesus menyembuhkan orang sakit, saat memberi makan orang banyak, dan tanda lainnya. Oleh sebab itu pula kematian Yesus merupakan tanda kegagalan. Mereka menilai kematian Yesus sebagai suatu kegagalan besar sebab tidak sesuai dengan harapan mereka tentang seorang Mesias. Pikiran mereka justru Yesus menjadi Raja dunia. Namun anehnya, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka juga tidak percaya pada tanda Kristus yang terbesar, yaitu kebangkitannya. Sebaliknya jemaat orang-orang Yahudi suka mencari hikmat. Mereka ini menyukai pengetahuan dan filsafat. Orang Yunani selalu menekankan bahwa kebenaran hanya dapat diterima secara logika atau pikiran manusia. Bagi mereka salib Kristus adalah kebodohan, karena tidak masuk akal bahwa seorang yang sudah mati dapat menyelamatkan orang lain. Itu pula sebabnya ada ungkapan ketika Yesus disalibkan, dirinya pun tak dapat diselamatkan. Pokoknya Bapak Ibu, apa yang tidak menguntungkan dari kata dan perbuatan Yesus tidak menarik bagi mereka. Kematian Kristus sulit mereka percaya. Oleh sebab itulah jemaat terkasih, Paulus menjawab ketidakpercayaan orang Yahudi dan Yunani dan menegaskan kepada mereka bahwa penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus adalah kekuatan Allah. Memang kematian Kristus dianggap bodoh dan lemah karena dipandang dari sudut duniawi. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan manusia. Injil adalah kuasa Allah untuk mengalahkan kuasa dosa serta membaharui manusia yang percaya. Roma 1 ayat 16. Paulus telah mengalami hidup baru dan bersaksi bahwa hanya orang yang hidup dalam hikmat Allah dapat merasakan kekuatan Allah atas kematian Kristus. Mereka dapat mengerti dan meyakini bahwa salib Kristus merupakan kekuatan dan hikmat Allah, dan untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut, kematian Yesus merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Karena itulah Paulus pada akhir nasihatnya, ia menyampaikan dengan penuh keagungan, sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia, dan yang nampak lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Dengan kata lain, Paulus mau sampaikan bahwa Injil dan pekerjaan Allah tidak bergantung pada manusia dan hikmatnya, tetapi bergantung pada hikmat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup beriman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, pada kuasa-kuasa modern seperti uang, jabatan, dan kekayaan, atau pada roh-roh kegelapan, roh-roh duniawi. Karena itu, marilah kita hidup dalam hikmat Allah. Marilah kita menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa sempurna dengan apa yang kita miliki di dunia, sebab semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Jangan ada di antara kita yang dengan apa yang dimilikinya menjadi lupa kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan dan kehebatan kita suatu ketika akan berakhir, tetapi kekuatan dan hikmat Tuhan kekal selamanya. Itulah yang akan menopang dan memampukan kita untuk bertarung dalam badai kehidupan yang kita masing-masing hadapi. Hikmat Tuhan akan memproses kita untuk memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Itulah artinya Minggu Okuli. Sebab itu dengan hikmat dan kekuatan Tuhan jualah yang akan memampukan kita untuk terus memberitakan Kristus yang disalibkan melalui kerja dan karya-karya kebaikan yang nyata dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini, kita semua diajak
untuk terus menghidupi diri dengan hikmat Tuhan, menerima firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, sebab itulah sumber segala hikmat. Melakukan firman-Nya dengan tulus, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyediakan apa yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan sendiri. Pada akhirnya Tuhan Yesus jualah yang akan menyediakan keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.